Halo semuanya, welcome back with Ryan Filbert di RF Channel on YouTube. Saya senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua. Dan atas permintaan teman-teman, kita akan kembali membahas mengenai hasil daripada rilis laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia, di mana pada saat video ini dibuat adalah April 2021 menjelang akhir daripada April 2021, maka data kuartal Q1 adalah data full year tahun 2020 sudah dapat kita pastikan sudah ada di laporan keuangan masing-masing daripada emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dan apa saham di sektor apa yang paling menguntungkan, itu yang akan kita cari tahu pada video kali ini. Dan bila Anda belum pernah meng-add WhatsApp saya, ingin bertanya, ingin memberikan saran, ingin memberikan masukan untuk video selanjutnya, Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Sekali lagi 0895 0708 0789. Kalau Anda kesulitan, Anda jangan khawatir, ada di kolom deskripsi untuk nomor WhatsApp saya. Dan setiap bulannya tim saya juga membuat kelas, di mana kelasnya beragam, mulai dari analisa teknikal untuk Anda trading, Anda analisa fundamental, ada asset planning class, ada invest start. Anda bisa menghubungi tim saya di 0852 882 6187 untuk mengetahui jadwal kelas yang sedang berjalan di bulan tersebut. Oke, kita akan mulai saja. Apakah Anda sudah tahu indeks sektoral di Bursa Efek Indonesia sudah berubah secara klasifikasi? Dulunya ada agriculture, ada consumer, ada basic industry, ada mining, ada mixed industri lain, dan ada juga mining tadi sudah ya. Ada services, itu sudah diubah di tahun 2021, klasifikasinya menjadi lebih lebar. Nah, indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham di masing-masing sektor yang mengacu pada klasifikasi IDX Industrial Classification saat ini sudah mengalami perubahan. Perubahannya seperti apa sih, Ryan? Perubahannya adalah seperti yang ada di layar. Ada 11 sektor, dimulai dari sektor energi, sektor barang baku, sektor perindustrian, sektor barang konsumen primer, dan lain sebagainya. Mungkin Anda bertanya, Ryan, apa komentar Ryan ketika melihat sektor yang diubah? Pertama, sektornya menjadi lebih lebar. Yang kedua, saya kira sudah lama kita tidak mengupdate bahwa sektor ini secara mau tidak mau akan berubah karena mengikuti perkembangan zaman. Maka agar kita bisa peka zaman, saya kira dengan diubah ini ya menjadi salah satu yang perlu kita lihat ke depannya. Apakah klasifikasi ini sudah mewakili dari perkembangan teknologi industri yang ada di Indonesia dan di dunia? Mari kita kawal. Oke. Nah, bila Anda juga mau tahu bahwa dari sektor yang ada itu ada subsektornya. Jadi ada sektor, ada subsektor. Misal energi. Sektor energi itu dibagi dua secara subsektor, yaitu adalah alternatif energi dan oil, gas, and coal. Jadi dia di dalam satu sektor, ada sektor yang hanya dia saja, jadi sektor dan subsektornya namanya sama. Ada yang sektor dan subsektornya dipecah lagi. Contohnya pada energi, ada dua subsektor. Nah, menariknya ada ketimpangan loh, hati-hati. Yaitu dari sektor energi, ada 66 perusahaan di sektor tersebut. Tapi hanya dua yang ada di alternatif energi, subsektor alternatif energi. Sisanya 64 lagi ada di oil, gas, and coal, di mana dua saham di alternatif energi yaitu adalah JSKY dan ETUA. Apa yang perlu diperhatikan, Ryan, dalam kondisi seperti ini? Menurut saya, data statistik yang Anda gunakan, semakin banyak datanya, semakin bagus. Semakin sedikit datanya, akan mungkin besar terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, pastikan ada sebaran data. Sebaran data itulah dengan jumlah banyaknya data. Dan yang kedua adalah juga daripada sebaran daripada market cap atau kapitalisasi perusahaan yang ada di dalam setiap sektor itu juga akan semakin bagus kalau semakin menyebar. Tapi kalau semuanya kecil-kecil semua, itu ya jadi mewakili kapitalisasi kecil. Ya, tapi ketika tidak ada pilihan dalam satu subsektor ternyata memang kapitalisasinya kecil semua, apa mau dikata? Tapi ketika besar semua, itu juga masalah. Tapi ketika dia menyebar, maka rata-rata itulah yang bisa kita dapatkan secara lebih presisi. Kira-kira seperti itu ya. Nah,
Kalau misalnya Anda belum pernah melihat, please pergi ke idx.co.id, di sana coba lihat indeksnya sehingga Anda menjadi lebih akrab. Toh, kalau misalnya Anda investasi saham, masa Anda sampai tidak tahu Anda investasi di sektor apa? Dan kita juga harus sadar, di dalam video-video lain saya sudah mengemukakan bahwa ada saham-saham yang memiliki sektor yang defensif. Ada saham yang memiliki sektor agresif. Sehingga kalau Anda tidak bisa mengklasifikasikan atas sektor dan subsektor tersebut adalah bagian dari investasi agresif atau defensif Anda, nanti Anda bakal semuanya ke tempatnya agresif. Nanti ada semua ke tempat defensif. Salah? Enggak. Tapi membuat Anda gampang volatile kalau misalnya ada di sektor agresif semua, dan defensif akhirnya membutuhkan konfirmasi lebih untuk dia akhirnya bisa naik atau turun. Itu justru juga nggak bagus. Gini lah, yang namanya orang itu menurut saya kebanyakan makan vitamin salah, nggak minum vitamin kekurangan vitamin. Jadi artinya adalah harus tahu kekurangan vitaminnya apa gitu. Kalau enggak diminum semua vitamin, apakah bagus juga? Enggak juga. Kita harus bisa memperlakukan hal itu juga dalam kita berinvestasi. Lalu apa yang kita perlu cermati dalam kondisi saat ini di April 2021 di tengah pandemi? Apa yang harus kita cermati? Menurut saya kita bisa mengambil dua sudut pandang. Yang pertama adalah Indonesia GDP annual growth rate mulai mengecil angka negatifnya. Kita semua tahu kita ada di dalam areal pandemi, pandeminya belum selesai, coronanya masih ada di sekitar kita, COVID-19-nya masih di sekitar kita, vaksin sudah mulai jalan. Yes, itu adalah suatu hal yang baik. Orang-orang juga sudah mulai berani keluar, sudah mulai kembali bekerja dengan baik dan benar. Semoga mengikuti protokol kesehatan tentunya. Kalau tidak bisa kejadian seperti yang di India, bablas-bablasan akhirnya jadi mengerikan sekali kalau terjadi outbreak. Maka itu pertama yang kita bisa lihat. Yang kedua adalah di sisi lain kita juga melihat pemerintah sebenarnya masih melihat pelemahan pertumbuhan ke depan. Secara tidak dinyatakan secara langsung ya. Kenapa? Ya, contoh kita bisa lihat. Anda perhatikan di sisi kanan ada yang namanya 7 days repo rate. Ini diambil dari Bank Indonesia, bi.go.id, di mana dari nilai 3,75% di bulan Februari itu diturunkan kembali. Di Februari, di Maret, dan di April dipertahankan. Bila memang ternyata growth rate-nya ini sudah mengecil, harusnya juga sudah bisa dibesarkan kembali suku bunga acuan. Tapi nampaknya tidak. Sehingga apa? Dengan kondisi seperti ini masih diperlukan tekanan ataupun suatu kegiatan perekonomian yang lebih besar lagi untuk bisa membuat kita berada bukan pada GDP annual growth rate yang negatif, tapi dalam kondisi yang positif kembali seperti sebelumnya. Lalu apa hubungannya dengan kita mencermati daripada GDP annual growth rate, lalu kecenderungan daripada pemerintah, daripada negara kita melihat masih ada kemungkinan masih melambat dan juga masih belum bisa optimal, yaitu tentunya akan berdampak kepada perusahaan-perusahaan yang hari ini ada dan listing di Bursa Efek Indonesia. Ya dong, kalau misalnya kondisi perekonomian masih belum pulih, apakah mungkin perusahaan-perusahaan ini akan bisa seperti sedia kala sebelum daripada tahun 2020 secara operasionalnya? Pastinya tidak. Maka ini pasti akan ada korelasinya. Dan tentunya kita sebagai seorang investor harus melihat apakah memang di tahun 2020 perusahaan-perusahaan ini mampu tetap memiliki kinerja yang setidak-tidaknya tetap untung ataupun bisa mengelola hutangnya dengan baik, bisa tetap melakukan suatu shifting dengan cepat atas usahanya bila memang sangat terdampak. Hal itu bisa kita baca dari kinerja dari laporan keuangannya. Nah, pertanyaannya sampai dengan tahun 2021 dan melewati Q1 2021, di tahun 2020 perusahaan di sektor apakah yang masih secara rata-rata memproduksi keuntungan? Laba. Dengan penyebaran sektor yang baru tentunya. Dan inilah ringkasannya. Oke, jadi apa yang saya berikan pada kali ini adalah saya mengklasifikasikan secara subsektor. Lalu dari subsektor tersebut ada jumlah company masing-masing daripada penghuni subsektor tersebut. Lalu saya merekap rata-rata annual EPS yang di-annualize-kan. EPS yang di-annualize-kan artinya adalah di 1 tahun kan. Lalu price earning ratio,
lalu ada debt equity ratio dan price to book value. Nah, dari sini kita mendapati sesuatu yang secara rata-rata akan menjadi menarik untuk kita telusuri lebih dalam pada sektor tersebut, pada subsektor tersebut, siapa nama emitennya. Nah, contoh, kita baca yang paling atas, alternatif energi, jumlah company 2. Hati-hati, jumlah company 2 artinya di rata-rata dari 2 perusahaan yang ada di dalamnya, annual EPS-nya negatif. Berarti kemungkinan besar dua-duanya dalam kondisi yang negatif. PER-nya murah. Oke, yang namanya negatif, PER-nya murah ya masuk akal gitu. Kalau misalnya PER-nya mahal, annualized EPS-nya negatif, itu mah lebih lucu lagi gitu ya. Ada juga debt equity ratio. Debt equity ratio adalah hutang terhadap ekuitas. Kalau Anda perhatikan debt equity ratio, hutang terhadap ekuitasnya negatif, artinya adalah ya bisa satu oke, piutang. Yang enggak, kalau menurut saya lebih kepada ekuitas yang hati-hati apakah negatif. Kalau ekuitasnya negatif itu lebih bahaya lagi, seperti itu. Nah, price to book value adalah terhadap harga terhadap nilai bukunya. Biasanya orang menyukai harga terhadap nilai bukunya mendekati 1. Semakin kecil daripada 1 akan menjadi bagus logikanya. Tapi negatif bukan suatu berita yang bagus. Sedangkan untuk price to earning ratio semakin kecil biasanya semakin bagus. Tapi sesuatu yang semakin kecil mendekati 0 bisa saja bukan murah, tapi adalah sudah jadi murahan akibat labanya sudah mulai ngeblur dengan harganya, harga sahamnya yang turun terus menerus. Akan seperti itu bisa jadi. Nah, jadi mari kita coba analisa dengan lebih jauh dengan menggunakan beberapa kriteria screening yang Excel-nya sudah bisa Anda akses. Anda tinggal cek di kolom deskripsi, ada Excel yang bisa Anda download kalau Anda memiliki kriteria sendiri dalam Anda melakukan screening terkait dengan subsektor ini. Pertanyaannya kan sisa 1, subsektor apa yang menarik untuk kita perhatikan pada saat ini? Oke, kita beralih ke Excel-nya. Saya sudah siapkan Excel-nya untuk Anda dan Anda bisa download pada kolom deskripsi. Ada Excel ini untuk Anda bisa otak-atik sendiri. Dari total subsektor ini yang menarik adalah pada bonds and investment trust. Ini ada di sektor terakhir. Ini belum ada penghuninya, artinya emitennya masih 0 di sana. Jadi total subsektor yang sudah ada penghuninya total adalah 33 subsektor. Dan jumlah company-nya tercantum di sebelahnya. Mari kita coba untuk annual EPS. Kita ingin yang tahun 2020-nya di annualize itu adalah positif tentunya, karena kita berharap untung ya, berarti greater than 0. Lalu selanjutnya price earning ratio terlalu besar akan menjadi tidak bagus, menjadi semakin kecil maka akan semakin bagus gitu ya. Nah, lalu kita coba masukkan yang PER kurang daripada 20 misalnya, less than 20. Oke, berkurang sedikit. Lalu debt equity ratio yang kita inginkan adalah dia harus positif tapi kurang dari 1. Berarti less than 1 dan greater than 0. Tiba-tiba sudah berkurang cukup banyak. Lalu untuk price to book value mungkin kita batasi less than 2 ya, less than 2. Less than 2, maka untuk hasil akhirnya ada 3 subsektor, yaitu di holding and investment companies, properties and real estate, teknologi hardware and equipment. Dimana kalau untuk teknologi hardware and equipment Anda perlu hati-hati, di sana hanya tersisa 4 company, berarti Anda mungkin rata-ratanya menjadi tidak begitu menyebar. Kalau dengan properties and real estate dengan nilai 78 itu cukup besar. Ya, jadi kalau dari sini apa yang kita perhatikan bahwa pada saat ini properti menjadi murah dengan DER yang mengecil. Ya, DER yang kecil bukan mengecil. Price to book value-nya juga dalam kisaran mendekati 1. Mungkin Anda bisa melihat dari sudut pandang sektor properti di saham mana yang memang mendekati dari kondisi yang disebut dengan bagus tetap sehat secara laporan keuangan. Mengingat apa? Mengingat
di tahun 2020 tentunya menjual properti bukan suatu perkara yang mudah gitu ya, dan oleh karena itulah banyak kelonggaran-kelonggaran yang sudah diberikan. Contohnya adalah PPN yang sudah didiskon sehingga bisa tanpa PPN direlaksasi oleh negara kita. Itu adalah cara untuk menyelamatkan, sehingga selalu ada dua sudut pandang, adalah ketika harganya turun terus-menerus Anda anggap sebagai ancaman, atau ketika harganya turun Anda anggap sebagai kondisi yang terdiskon. Oke? Kita sudah bahas sehingga kita tersisa 3. Anda kalau mau memiliki sudut pandang lain, silahkan Anda coba breakdown dengan sudut pandang Anda sendiri. Semoga bisa memberikan sudut pandang yang lain sehingga mempermudah Anda daripada Anda membuka laporan keuangan dari 700 sekian saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Oke, Anda bisa akses sekali lagi di gogl.my.id SUBSECQ1 subsec Q1 ya. Anda bisa download secara gratis, silahkan Anda download untuk Excel yang tadi sudah saya rekap untuk Anda. Dan untuk informasi, tim saya setiap bulan membuat kelas. Anda bisa mengikuti jadwal kelas di bulan Mei 2021. Siapa tahu Anda hari ini sudah punya THR. Jangan Anda habiskan THR untuk kegiatan konsumsi buat menyenangkan diri kita hari ini. Kenapa? Karena masa depan itu juga membutuhkan dana, dan tanpa Anda menyiasati dengan baik, uang Anda di masa depan pasti akan kurang. Sehingga siapa yang berpikir lebih awal, dia yang akan bisa mempersiapkan lebih dulu. Anda bisa mengikuti Asset Planning Class. Kelas ini sangat bagus kalau Anda bagaimana caranya untuk bisa memiliki passive income. Ada hanya 1 hari saja dan ini tidak diadakan setiap bulan. Please consider untuk bisa ikut. Anda bisa ikut trading camp online. Anda bisa menggunakan analisa teknikal dalam kelas ini untuk saham, untuk forex, untuk cryptocurrency. Ada fundamental class yang diadakan tanggal 22 sampai 23 Mei. Silakan Anda ikuti kelasnya dan Anda daftar di 0852 882 6187. Dan jangan lupa bila Anda ingin mengikuti video-video lain yang sifatnya lebih terindeks dengan baik, Anda bisa install aplikasi di Android dan iOS bernama MyRF, MY spasi RF sekarang juga. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya, dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.